Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 038. Ya, Papa dan Dein menjodohkan anak kami. Sharon bukan anak Dein melainkan Lanita. Jadi perjodohan kalian harus tetap terjadi. Bukankah kau sudah mengajukan gugatan cerai untuk Sharon? Reza diam. Dia sebetulnya merasa prihatin pada Sharon. Orang lain berpikir Sharon diceraikan hanya karena terbukti bukan anak kandung Dein. Padahal ada hal lain yang ikut mendukung dia harus melepaskan Sharon. Meski Reza merasa dirinya lelaki brengsek yang tidak bisa menjaga hatinya saat menjadi suami Sharon. "Pak, kemarin ada Tante Evelyn kesini jenguk aku bersama anaknya Saskia," ujar Reza. Evelyn, Aji Saka tertegun. "Mantan sekretaris Papa. Dia kesini menemuimu. Untuk apa?" "Mungkin dengar aku kecelakaan dan tak bisa melihat, Tante Eve jenguk aku, Pal." Aji Saka mendadak gugup. Untung saja Reza tak bisa melihat kegugupan Aji Saka. "Oh, iya, dia sempat telepon Papa tanya kabar. Papa saat itu memberitahu Eve, kamu mendapat kecelakaan. Apa yang kalian bicarakan kemarin?" tanya Aji Saka. "Oh, hanya masalah di perusahaan dulu dan sekarang. Hanya saja, Tante Eve berpesan, jangan terlalu terlena menyerahkan semua urusan perusahaan pada orang lain. Setelah aku operasi mata, aku akan kembali bekerja, Pak." Baguslah. Semoga Dr. Iqbal bisa menangani operasi matamu kali ini." Aji Saka menepuk bahu Reza. Keesokan harinya di sebuah universitas swasta di Jakarta, Aleska menuruni tangga terburu-buru dengan membawa brosur penerimaan mahasiswa baru jurusan arsitektur. Dia harus ke rumah sakit ingin tahu kabar informasi terkini operasi mata Reza. Namun saat berbelok di tangga selanjutnya dia bertabrakan dengan seseorang. "Yah, es krimku!" Pekik seorang gadis seraya mencolek es krim yang tumpah mengenai dadanya. "Oh, sorry. Aku nggak sengaja, aku lagi buru-buru." Aleska dengan cepat menyingkirkan tumpahan es krim di dada gadis itu. Namun sebuah tamparan mendarat di pipi Aleska. "Kamu kurang ajar sekali berani menyentuh dadaku," umpat gadis itu. "Maaf, aku dasar lelaki mesum." Gadis itu melotot sempurna tapi wajahnya sungguh merona. Merah, semerah tomat. "Oke, aku harus bagaimana ini? Aku tak berniat kurang ajar, hanya refleks membersihkan es krim di bajumu." Aleska merasa serba salah. "Oh, begini saja, berapa nomor ponselmu? Nanti kita bicarakan lebih lanjut soal tuduhanmu padaku." "Namaku Aleska." "Siapa namamu?" Aleska bersiap-siap seraya memegang ponsel. "Oh, begini cara norak kenalan dengan seorang gadis. Ya ampun, Nona. Aku beritikat baik menyelesaikan kesalahpahaman ini. Aku sedang buru-buru, percayalah." Aleska memohon. Gadis itu merebut ponsel Aleska lalu mengetikkan nomor ponselnya sendiri. "Oke, oh, jadi namamu Saskia, ya. Aku pasti menghubungimu. Sungguh, maafkan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar padamu, Nona. Permisi." Aleska membungkuk. Dengan hormat. Saskia mendengus kesal sekaligus gugup. Lelaki mesum di depannya sungguh membius kesadarannya. Jika Reza Darmawangsa adalah potret kesempurnaan, maka Aleska adalah lambang ketampanan yang hakiki menurut Saskia. Dia memandangi punggung Aleska hingga menghilang dari pandangan. Tidak banyak yang menghadiri pembukaan mata Reza. Kali ini Dimitri tidak ikut. Dein, Erik dan Parmia pun tidak tampak di kamar Reza. Hanya ada Susana, Aji Saka dan Aleska, Danisa dan Davin.
sedang berada di Bali menghadiri pembukaan 2 restoran baru mereka. Lanita pun sedang berada di perusahaan Dein. Dein secara resmi mengenalkan Lanita sebagai putri kandungnya yang selama ini tertukar. Oh, ditukar lebih tepatnya. Semua orang berharap mata Reza bisa kembali melihat. Kali ini Dr. Iqbal yang membuka secara langsung perban penutup mata Reza. "Bukalah matamu perlahan-lahan," ujar Dr. Iqbal. Reza diam, kelopak matanya bergoyang sedikit lalu membuka sempurna. "Reza," panggil Aji Saka. "Iya, Pak," sahut Reza. "Kau bisa melihat cahaya. Bisa melihat Papa." Reza tersenyum tipis. Tidak menyahut apapun. "Tuan, kau bisa melihatku." Susana yang berada di seberang Aji Saka mendekat pada Reza. "Mana Lani, Sus?" tanya Reza. "Dia sedang bersama Nyonya Dein, menghadiri rapat para pemegang saham," sahut Susana. "Besok, aku ingin pergi berdua dengan Lani ke Taman Bunga di Bogor." Susana mengernyit. "Matamu bagaimana, Tuan? Kenapa malah mengajak Lani pergi?" Reza tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Malam hari di rumah Reza, Lanita nyaris terjatuh turun dari mobil. Dia dijemput jauh hari dari rumah Dein. "Hati-hati, Nona," sahut Susana. Lanita melangkah cepat menuju kamar Reza bahkan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Reza," panggil Lani. Reza yang sedang merenung di dekat jendela yang terbuka menoleh dengan pandangan seperti biasa, lurus ke depan, tanpa melihat siapa lawan bicaranya. "Reza." Lani memeluk Reza. Reza tergemap. Dia tak menduga mendapat pelukan dari Lani. Mendengar Lani terisak, Reza mencoba melepaskan pelukannya. "Kau mengasihaniku. Aku sedang membesarkan hatimu. Maaf, aku lancang memelukmu." Lanita baru tersadar. Dia beringsut mundur seraya menunduk. Keadaan hening karena Reza kembali berdiam diri menikmati angin malam di luar jendela. "Jangan tanya tentang hasil operasiku," ucap Reza pelan. Lani tengadah, mencoba menatap Reza. Dia jatuh terduduk di bawah lutut Reza. "Aku akan tinggal di sini. Biarpun Mama memaksa dengan segala cara, aku akan tinggal di sini mengurusmu. Kau tenang saja, Reza." Reza tersenyum miris. "Kau mau memilihku daripada ibu kandungmu sendiri." Lani menggigit bibir bawahnya. Aku tak akan bisa tenang tinggal di rumah Mama jika kondisimu seperti ini." "Kenapa?" Lani diam. "Aku tak mau posisiku sebagai perawatmu digantikan oleh orang lain," jawab Lani pelan seraya menunduk dalam. Reza memejam kuat. Dia menarik napas dalam. "Kenapa?" tanya Reza. "Aku merasa nyaman mengurusmu, Reza." "Itu saja." Lani mengangguk. "Itu saja alasannya, Lani." Lani tersadar jika Reza tak bisa melihat anggukannya. "Iya, aku hanya ingin mengurusmu selamanya. Kalau memang kau izinkan," jawab Lani. Reza tergelak, tertawa terbahak. "Kau tidak akan pernah menikah. Hanya menghabiskan sisa umurmu dengan merawat lelaki buta sepertiku. Aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Saat ini aku hanya ingin menjadi perawatmu seperti kemarin." "Mungkin merawatmu sudah menjadi candu untukku," jawab Lani. Reza tertawa sinis. "Jangan membuat harapan palsu, Lani. Kau hanya iba padaku, bukan?" "Tidak, untuk apa iba? Masih ada para tunawisma di jalanan sana dan anak-anak yatim piatu yang terlantar yang masih pantas dikasihani," jawab Lani tegas. Reza diam. Cukup lama. 5 menit kemudian, Lani mencairkan suasana. "Ayo ganti bajumu, kau harus mandi."
Lani menyentuh kursi roda Reza. Tunggu. Besok pagi kau tidak boleh kemana-mana. Aku ingin mengajakmu ke taman bunga di Bogor, ucap Reza. Taman bunga. Ujar Reza. Baiklah, malam ini kita akan melakukan ritual malam seperti biasanya. Sebelum masuk kamar, Dimitri berteriak, kau belum makan malam, bukan? Reza mengangguk. Maka malam itu, Lani mengurus Reza seperti malam-malam sebelumnya. Perasaan Lani sedih karena Reza masih tak bisa melihat, tapi justru karena itulah, Lani tak bisa meninggalkan Reza. Dia senang bisa kembali merawat mantan majikannya itu. Keesokan harinya, Reza dan Lani benar-benar pergi ke taman bunga. Hanya berempat, ditemani Suzana dan Jauhari. Lani menikmati pemandangan taman bunga dengan riang, tak henti dia menjelaskan bunga apa saja yang dia lihat pada Reza. Reza menikmati keindahan taman bunga melalui penjelasan Lani. Keduanya tampak sangat senang. Hingga siang pun menjelang, Lani dan Reza hendak makan siang. Mereka memilih menyudahi kunjungannya ke taman bunga. Saat Lani dan Reza sedang menunggu Jauhari di depan gerbang taman bunga, Lani melihat penjual siomay di seberang jalan yang dikerubungi pembeli. Reza, aku sudah lama tidak pernah membeli siomay di abang-abang penjual. Di seberang jalan ada abang penjual siomay. Kau mau? Iya, aku mau. Kau tunggu di sini, aku menyeberang sebentar. Rasanya lidahku sudah berliur lihat siomay jalanan. Ya sana, belilah, ujar Reza. Lani menyeberang jalan dengan riang. Siomay adalah salah satu makanan kesukaannya. Setelah Lani berhasil membawa sebungkus siomay, dia segera menyeberang, tapi rupanya seorang anak kecil juga berlari ke tengah jalan dan menyenggol siomaynya hingga jatuh. Lani terpekik lalu membungkuk hendak mengambil bungkusan siomay. Dia tidak menyadari jika ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi tengah mendekat padanya. Awas mobil! Teriak orang-orang. Lani tak sempat menghindar, dia terpental jatuh bergulingan ke tepi jalan dengan seseorang yang memeluknya. Kepala Lani berdenyut nyeri, tapi dia berusaha membuka mata dan melihat siapa orang yang sudah menyelamatkannya. Reza. Lani tak terperangah. Dia melihat ke seberang jalan, hanya ada kursi roda tanpa Reza. Kau, Reza. Reza mengangguk seraya menyeka darah yang menetes di pelipis Lani. Kau bisa melihat, desis Lani lirih. Rahasiakan dulu dari siapapun aku bisa melihat, bisik Reza dengan senyum lega. Lani memekik riang, dia memeluk Reza erat. Seketika denyut nyeri di kepalanya hilang. Entah kemana. Reza. Lani segera melepaskan pelukannya. Dia melihat ke arah kursi roda. Suzana dan Jauhari tidak tahu matamu sembuh. Suzana tahu, Jauhari tidak, sahut Reza. Kalau begitu ayo kau harus segera naik kursi roda sebelum Jauhari muncul. Lani berdiri, begitu juga dengan Reza. Keduanya menyeberang setelah beberapa orang yang berkerumun mengelilingi mereka. Terurai. Kenapa Jauhari lama? Bukannya dia parkir di tempat yang strategis? Lani berjalan di papan Reza karena ternyata pening kembali menerpa. Saat sudah sampai di seberang, Suzana berdiri di sebelah kursi roda dan di belakangnya. Jauhari melongo melihat ke arah Reza yang bisa melihat. Yah, Jauhari melihatmu, desis Lani. Suzana melongo. Kalian abis dari mana? Kenapa pelipismu berdarah, Nona? Nanti kita cerita di mobil. Jauhari, kenapa bengong? Ujar Reza. Jauhari mengerjap, dia mendekat pada Reza. Tuan, Anda bisa melihat? Tanya Jauhari. Sahut Reza membuka pintu mobil dan menarik Lani agar naik lebih dulu disusul olehnya. Kini Lani dan Reza sudah duduk manis di mobil. Mereka menunggu apa lagi, sih?
Gerutu Reza membuka kaca jendela mobil sedikit. Kalian mematung di situ menunggu apa? Lekas lipat kursi rodaku, aku sudah lapar. Gertak Reza. Jauhari gesit melipat kursi roda dan menyimpannya di bagian belakang mobil. Sementara Susana masuk mobil dan duduk di jok paling depan. Kita kemana, Tuan? Tanya Jauhari sedikit gugup saat sudah masuk mobil. Ke restoran terdekat saja. Padahal kalau semalam kita bilang Sri atau Dimitri, mereka pasti akan menyiapkan bekal untuk kita dan bisa makan siang dengan santai di taman bunga, ucap Susana. Sudah, tak apa-apa. Kita cari restoran terdekat, sahut Reza. Akhirnya setelah 15 menit menempuh perjalanan, Jauhari menghentikan mobil di sebuah restoran lesehan Sunda bernuansa alam. Lagi-lagi Jauhari masih tidak percaya melihat Reza ternyata memang sudah tidak buta. Tapi Susana menuntut penjelasan kenapa Reza harus menyembunyikan kesembuhannya. Surprise, kekeh Reza. Susana diam, dia merasa dipermainkan. Jangan marah, Sus. Oke, aku ceritakan kenapa aku masih harus berpura-pura buta. Flashback 1 hari sebelum operasi. Jadi begitulah ceritanya, Tuan Muda. Untung saja Dokter Tardi masih punya nurani. Tidak membuat matamu rusak, ucap Dokter Iqbal sesaat setelah melakukan pemeriksaan mata Reza. Kira-kira siapa yang mengancam Dokter Tardi, Dok? Tanya Reza. Sejak Nyonya Serindita masih ada, keluargamu sudah menjadi incaran orang-orang yang iri dengan keberhasilan papamu, Tuan Muda. Juga, banyak godaan yang kerap menghampiri Tuan Aji Saka, terutama wanita. Selain itu, tidak semua orang penting di dalam perusahaan bisa dipercaya. Banyak tikus yang menggerogoti finansial perusahaan. Jadi, bagaimana kalau matamu berhasil disembuhkan, kau tetap pura-pura buta? Kita akan membuat orang yang mengancam Dokter Tardi merasa menang karena rencananya untuk merusak matamu sudah berhasil. Reza tampak berpikir. Sementara saja, sampai Tuan bisa menemukan siapa yang sudah mengancam Dokter Tardi. Kenapa tidak langsung tanyakan saja pada Dokter Tardi? Tanya Reza. Itu masalahnya, dia memilih bungkam. Dokter Tardi memilih Anda menggugatnya daripada harus memberitahu siapa orang itu. Dia sangat mencintai istri simpanannya. Andai dia buka mulut, keselamatan istri simpanannya ikut terancam. Itu yang dia takutkan, tutur Dokter Iqbal. Reza mendesah, dia menghela napas dalam. Apa mungkin orang-orang yang sudah aku pecat yang punya dendam padaku? Yang jelas orang itu memiliki cukup banyak uang. Buktinya dia mentransfer sejumlah uang untuk keluarga Dokter Tardi. Reza mengusap wajahnya. Baiklah, nanti aku akan mencari tahu sendiri siapa dalang di balik gagalnya operasi mataku. Yang terpenting aku harus sembuh dulu, Dok. Benar mataku tidak apa-apa? Tanya Reza. Tidak, kondisinya masih sama. Dokter Tardi hanya mengelabuimu dengan anestesi. Seolah-olah Tuan Muda selesai dioperasi olehnya. Baguslah, dia masih punya nurani sesuai dengan gelarnya sebagai dokter spesialis mata. Reza bernapas lega. Flashback off. Susana, Lani dan Jauhari terdiam mendengar penuturan Reza kenapa dia tetap berpura-pura buta. Jadi Jauhari, kau harus menjaga rahasia tentang mataku. Tandas Reza. Iya, Tuan. Rahasia Tuan aman bersama saya, jawab Jauhari mantap. Reza mengangguk senang. Sedangkan Lani tampak merenung. Dia menduga pasti banyak kisah kelam di masa lalu Reza hingga Reza memilih tetap berpura-pura buta. Kalau begitu, tak ada alasan baginya tetap berada di sisi Reza. Reza bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik karena sudah bisa melihat. Namun Lani merasa heran.
Kalau memang mata Reza tidak apa-apa menurut penjelasan Dokter Iqbal, kenapa tidak sejak dulu-dulu saja dioperasi? Ah, apa aku harus menanyakan hal itu pada Reza? Batin Lanita. Acara makan siang berjalan dengan santai, apalagi Reza bisa makan sendiri tanpa harus disuapi oleh Lani. Kalau kau bisa melihat lagi, aku sudah tidak perlu lagi ada di sisimu. Kau bisa melakukan apapun sendirian, Reza. Lani berucap. Aku akan mengadakan acara makan malam bersama di halaman belakang rumahku. Kuundang juga beberapa orang penting di perusahaan. Saat itu aku tetap akan berpura-pura buta. Maka kau tentu saja harus berada di sampingku, sahut Reza. Lani sebetulnya merasa tidak enak karena sudah terlalu dekat dengan Reza. Entah kenapa dia teringat Sharon. Betapa dia melihat luka dan penyesalan di mata Sharon. Sepanjang perjalanan pulang, Lanita memilih untuk tidur dengan alasan kepalanya masih terasa pusing. Sharon, maafkan aku. Seharusnya aku tidak boleh terlalu menunjukkan betapa nyamannya aku ada di dekat Reza. Meski surat cerai sudah kalian tanda tangani, tapi aku merasa, aku turut andil dalam perpisahan kalian. Kamu di mana sekarang? Andai bisa, aku akan bujuk Mama agar kamu kembali tinggal di rumah Mama. Lanita berceloteh dalam hati. Setibanya di rumah, Lanita kembali mengurung diri di kamar. Parmiah yang lagi-lagi merasa heran. Kamu capek ya abis jalan-jalan? Tanya Parmiah. Iya, Bu. Jawab Lani singkat.